Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat panitia pelaksana Festival Ekonomi Syariah dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sebuah pidato yang mengenai alasan Islam mengapa melarang pelaksanaan riba dalam perekonomian. Nah, kita tahu bersama bahwasanya saat ini perkembangan perekonomian sangatlah pesat. Banyak metode-metode yang diberikan oleh dunia ke dalam dunia perekonomian. Berbagai sistem telah dilakukan oleh masyarakat saat ini. Nah, bukankah Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tauladan dalam melakukan bermuamalah? Nabi Muhammad SAW pada masa zaman dahulu telah mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana sistem bermuamalah ataupun bagaimana sistem berdagang dengan yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan perekonomian, perdagangan dan lain-lainnya, kita harus tahu bahwasanya ada hal-hal yang dilarang dalam agama. Salah satunya yaitu riba. Riba merupakan kalau kita artikan menurut bahasa, yaitu penambahan, melebih-lebihkan, ataupun ya kita artikan menurut syarak, yaitu suatu transaksi, suatu akad transaksi yang jahil menurut timbangan syarak, ataupun tertakhirnya salah satu di antara dua iwad. Nah, iwad ini merupakan jika kita maknakan, yaitu iwad ini harga yang dibeli dan barang yang dijual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa Islam melarang yang namanya riba? Allah Subhanahu wa taala melarang riba bukan tanpa alasan. Pastinya ada alasan-alasan yang konkret mengapa Allah melarang riba dalam perekonomian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu akila riba wa muwakkilahu wa kitabahu wa syahidahu, yang artinya yaitu Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba, yang menyuruhnya, orang yang menuliskannya, orang yang melihatnya. Sudah jelas dari hadis ini bahawa sangat-sangat dilarang dalam perekonomian untuk melakukan riba. Allah akan melaknat orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyangkut dengan riba. Nah, kemudian riba ini dibagi menjadi empat bagian, empat macam. Yang pertama yaitu riba fadal, yaitu menjual emas, perak, makanan ataupun barang-barang lainnya dengan sejenisnya, namun ditakhirkan dalam satu antara dua iwad. Nah, yang kedua yaitu ada iwad riba ya, yaitu menjual emas, barang ataupun perak ataupun makanan ataupun barang lainnya dengan jenis yang berbeda. Misalnya nih, menjual emas dengan perak. Sudah jelas bahwasanya takaran nilai harga daripada emas dan perak ini berbeda. Jika dilakukan transaksi ini akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Maka dalam Islam riba ini dilarang karena itulah, karena akan merugikan salah satu pihak. Kemudian yang ketiga yaitu ada riba nasab, yaitu menjual barang seperti emas, perak, makanan ataupun barang-barang lainnya dengan barang yang sejenis ataupun yang berbeda, tetapi akan diakad, akan ditempuhkannya waktu dari proses akad ini. Nah, yang keempat yaitu ada riba yang terakhir, yaitu riba yang melakukan proses transaksi ataupun hutang dengan mengalirnya salah satu manfaat kepada yang menghutangkannya. Artinya seperti misalnya saya hutangkan kepada anda
uang 1 juta, namun Anda membayarnya dalam jangka waktu tertentu, tetapi dalam membayarnya Anda harus melebihkan persen kepada saya. Itu mengalir keuntungan kepada saya, manfaat kepada saya. Itu merupakan perbuatan riba. Nah, kemudian mengapa Islam juga melarang riba ini? Ada beberapa bahaya yang timbulkan oleh riba ini kepada orang-orang yang melakukan riba. Yang pertama yaitu orang yang melakukan riba akan diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Karena makanan ataupun harta-harta benda yang masuk ke dalam yang mengalir ke dalam darah, yang menjadi gumpalan daging daripada tubuh manusia, itulah yang akan menjadi bara api nantinya di dalam neraka. Nah, selanjutnya yaitu orang yang melakukan riba tidak akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lidahnya telah tercampur ataupun tercemar oleh hal-hal riba. Kemudian jika orang-orang berangkat haji, menunaikan ibadah haji dengan harta riba, maka Allah tidak akan memakbulkannya haji tersebut karena berangkatkan dengan harta benda riba. Maka jelas bahwasanya dalam Islam melarang riba ini dalam perekonomian sangat-sangat jelas bahawa hukumnya itu tidak boleh haram. Segala sesuatu perekonomian, transaksi ataupun berbagai kegiatan perekonomian yang di dalamnya dimasukkan hal-hal riba, itu jelas hukumnya haram dan dosa besar. Pastinya jika seseorang melakukan dosa besar, ditempatkannya Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat di dalam neraka. Bayangkan saja saudaraku, hukuman ataupun siksaan azab dalam neraka itu yang paling kecil, yaitu dia diambilkannya bara api dan diletakkannya di bawah telapak kaki, yang namun panasnya itu dapat mendidihkannya kepala otak-otak kepala manusia. Bayangkan saudaraku bagaimana siksaan neraka yang paling ringan. Maka alangkah indahnya kita menghindari hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas memasukkannya agama, aturan-aturan agama ke dalam berbagai hal muamalah, baik dari interaksi sosial ataupun bahkan ke berbagai perdagangan ataupun perekonomian lainnya, yaitu untuk pertama menjaga harta, menjaga nyawa dan menjaga kehormatan orang lain. Itu jelas jika salah satu orang dirugikan akibat dari riba, maka jelas kehormatannya ataupun hartanya sudah tidak jelas lagi. Maka dari itu alangkah baiknya kita menghindari riba dan melakukan berbagai macam perekonomian dengan sistem syariah. Mungkin sekian pidato dan singkat dari saya. Alangkah lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.